Kali ini kita akan belajar teknik resusitasi jantung paru pada bayi yang baru lahir. Pada kondisi-kondisi komplikasi persalinan menyebabkan bayi mengalami gagal nafas. Nah, tindakan untuk menyelamatkan bayi yang mengalami gagal nafas adalah resusitasi jantung paru. Kaji kondisi bayi, posisikan kepala agak tengadah, kemudian lihat apakah mulut bersih dari lendir atau cairan. Kalau ada lendir atau cairan, kita lakukan penghisapan. Setelah itu kita cek kondisi bayi, apakah ada pengembangan dinding dada, kemudian cek denyut jantungnya. Nafasnya lambat, kurang dari 60 kali per menit, kita berikan ventilasi dengan menggunakan sungkup bayi. Sungkup ini menutupi mulut dan area hidung. Kita berikan ventilasi 1 kali, lihat apakah dada mengembang atau tidak. Kalau dada tidak mengembang, artinya posisinya kurang benar, ya. Kita bisa reposisi kembali bayi, posisi kepala agak tengadah supaya jalan nafasnya lurus. Kita berikan ventilasi lagi. Kalau sudah, kita cek lagi apakah dadanya mengembang, kemudian cek nadi, kemudian apakah kulitnya kemerahan ataukah sianosis atau kebiruan, sambil kita mengeringkan badannya dari cairan atau lendir. Ini sekaligus merangsang bayi untuk bernafas dengan baik atau supaya bayinya nangis. Kita juga bisa menepuk-nepuk kakinya, telapak kakinya seperti ini. Nah, kemudian kita cek lagi nafas, denyut nadi, dan juga kulit bayi. Kalau tidak ada gerakan dinding dada, kemudian denyut jantung tidak ada, tidak terdengar, kita lakukan resusitasi jantung paru, ya. Posisikan kembali bayi dan kita minta bantuan asisten. Kita minta bantuan asisten untuk bertugas memberikan ventilasi. Posisinya kepala sedikit tengadah. Kalau tidak terdengar denyut jantung, berikan ventilasi 1 kali, kemudian kita berikan pijatan pada bagian tengah sternum. Posisi tangan kedua jempol di bagian tengah
sternum, kemudian tangan yang lain melingkari badan bayi. Kita lakukan resusitasi dengan perbandingan 3 kali pijatan banding 1 ventilasi, dilakukan dalam 2 detik. Dilakukan sebanyak 30 siklus. 1, 2, 3 ventilasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. Misal sudah 30 kali, kita cek lagi apakah dinding dada mengembang, kemudian cek denyut jantungnya, cek tonus otot dan juga kulit bayi. Kalau denyut jantungnya sudah lebih dari 100 kali, kita hentikan tindakan resusitasi. Kalau denyut jantungnya kurang dari 60 kali, kita berikan ventilasi sebanyak 20 kali. Tapi kalau denyut jantungnya tidak teraba, tidak terdengar, kita lakukan lagi resusitasi jantung paru dengan perbandingan 3:1 dalam 30 siklus. Ada 2 teknik untuk menentukan landmark atau area pijatan jantung paru. Pertama, kita tarik garis lurus di sejajar dengan kedua puting susu. Kemudian tepat di bawah garis lurus tadi, nah kira-kira di sini kita letakkan kedua ibu jari kita untuk melakukan pijatan. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua dengan memakai jari telunjuk. Posisi ini akan lebih baik kalau penolong ada di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian tarik ke tengah, tepat di atas sternum. Angkat jari telunjuk dan kita lakukan pijatan dengan jari tengah dan jari kelingking. Nah, jadi tepat di bawah garis lurus antara kedua puting susu. Demikian tindakan resusitasi pada bayi baru lahir. Tindakan ini penting untuk membantu mengembalikan nafas dan juga denyut jantung bayi yang mengalami gagal nafas mungkin akibat komplikasi saat proses persalinan. Kali ini praktikumnya adalah mengenai memandikan bayi baru lahir. Yang perlu kita ingat ketika melakukan tindakan memandikan bayi baru lahir adalah kita berikan waktu sekitar 6 jam setelah bayi dilahirkan sehingga bayi tidak akan mengalami risiko hipotermia. Lalu setelah itu kita lakukan teknik memandikan ini dengan sangat cepat karena bayi memiliki risiko untuk terjadi penurunan suhu tubuh. Oh iya, saya perawat yang akan merawat bayi Ibu Dari hari ini. Saya akan memandikan bayinya ya Bu ya. Oh, waktunya mandi. Iya, waktunya mandi Bu. Kira-kira 10 menit seperti itu atau 15 menitan mungkin. Saya akan bawa ke tempat mandi dulu. Tapi saya akan siapkan juga pakaian bersihnya di sini. Gitu ya Bu ya. Diajarin ya suster. Oh bisa Bu, bisa. Bayinya di situ dulu ya. Kita siapkan dulu
kain sama bedong supaya nanti bayinya setelah nanti bisa langsung dikeringkan. Ini anak keberapa, Bu? Pertama, Bu. Ibu, bayinya saya angkat ke atas ya, Bu ya? Iya, Halo, Dik. Cewek apa cowok sih ini, Bu? Cowok, Sus. Wah, permisi. Kita dekatkan alat-alatnya, kita dekatkan jangkok dulu. Nanti kita bisa lihat kalau bayinya buang air kecil atau buang air besar. Kalau sampo dan sabun, kita buka penutup bayinya. Bajunya juga dibuka. Nah. Oke. Kalau misalnya bayinya buang air besar atau buang air kecil, dibersihkan pakai kapas dan air hangat dari depan ke belakang sampai bersih. Tutup lagi biar bayinya tidak kedinginan. Kita siapkan 2 waslap ya untuk air hangat dan untuk mengeringkan. Dari kepala dulu kita basahi. Oke, setelah itu turun ke bawah, kita basahi tangan, badan sampai kaki, lalu punggung. Lalu dibalikkan seperti ini, dibasahi dari punggung. Kalau sudah, untuk rambut bayi, sampo kita tuang ke tangan, lalu ya. Selanjutnya waslap untuk kasih sabun di badan anaknya. Sampai ke belakang. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan bayinya ke dalam bak mandi. Cara memegangnya, tangan menjepit lengan, kemudian tangan ibu jari di bagian bahu dan itu bisa telunjuk di bagian bahu juga. Lalu tangan yang satunya menjepit kedua kaki seperti ini. Lalu kita masukkan ke bak mandi. Ya, kita tinggal bersihkan bayinya saja. Lalu bayinya dibalik untuk bagian belakang dengan cara menjepit yang sama. Jari telunjuk di bagian atas, ketiga jari di kempit bayi. Seperti ini, kita balikkan. Lalu dibilas lagi bagian belakang. Sudah seperti itu sampai bayinya bersih. Sudah bersih. Kita angkat bayinya, taruh ke handuk yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita keringkan tubuh bayi menggunakan handuk tadi. Untuk tali pusar sendiri kalau belum jatuh, kita pakai prinsip bersih kering saja, tidak usah dikasihkan apa-apa. Kalau sudah kering, kita pindahkan ke pakaian yang sudah. Oke, bagus. Ingat ya, kita masih pakai minyak telon.
ke bagian kaki dan juga ke bagian punggung. Selanjutnya pakaikan popok. Oke. Sebelum bayi ditutup pakai baju, jangan lupa untuk mengecek suhu bayi. Oke. Terakhir banyak tinggal dibungkus pakai kain yang ada. Jangan ketat-ketat ya, supaya tidak mengganggu sistem pernapasannya bayi. Sudah, bayinya sudah bersih, Bu? Ya, iya, sudah bersih bayinya, sudah wangi. Nanti saya kembali lagi 2 jam lagi untuk memberikan obat kepada ibu ya. Seperti itu, Bu. Saya permisi dulu. Oke, terima kasih Bu. Demikian pembelajaran hari ini mengenai memandikan bayi baru lahir. Yang perlu kita selalu ingat adalah agar bayi tidak terpajan pada suhu yang sangat rendah sehingga terjadi risiko hipotermia. Terima kasih.